Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Afli, saya akan menerangkan atau mempresentasikan tentang produksi, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Nurul Komar, Magister Ekonomi Islam. Sebelum berbicara produksi, kita akan membahas apa sih itu produksi. Pengertian produksi sendiri yaitu menciptakan atau menambah daya atau nilai guna dari suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, contoh dari produksi yaitu menanam padi, menggiling padi, mengangkut beras, memperdagangkan beras, dan menjual nasi dan makanan. Contoh yang lebih modern atau yang lebih masa kini yaitu produksi pembuatan benang, produksi pembuatan kain, produksi pembuatan baju, memperdagangkan baju, produksi membuat kendaraan bermotor, dan produksi pembuatan komputer dan sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sesudah membahas pengertian produksi, kita beranjak ke teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Konsep utama yang dikenal dengan teori ini yaitu memproduksi output atau pengeluaran semaksimal mungkin dengan input atau pemasukan tertentu, serta memproduksi sejumlah output tertentu dengan biaya produksi seminimal mungkin. Biaya yang seminimal mungkin ini bertujuan untuk mendapatkan untung yang lebih banyak. Hukum ini dicetuskan oleh David Ricardo, yaitu hukumnya menyatakan bahwa penambahan faktor produksi tidak selalu memberikan peningkatan hasil yang sebanding. Pada titik tertentu, penambahan hasil akan semakin berkurang meskipun faktor produksi terus ditambahkan. Hal ini dikarenakan penambahan input secara terus-menerus akan berakibat pada jumlah input yang melebihi kapasitas produksi, sehingga produktivitas tidak akan maksimal. Jangka waktu produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu jangka pendek. Pengertiannya yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan, namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Dan dua, jangka panjang. Merupakan satu waktu di mana seluruh input variabel pun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Adapun tujuan dari pembedaan jangka waktu atau periodisasi dalam produksi adalah untuk meminimumkannya biaya produksi. Dalam produksi jangka pendek, yaitu jangka pendek perusahaan memiliki input tetap dan menentukan berapa banyaknya input variabel yang harus dipergunakan, seperti teori produksi dalam satu input variabel, yaitu hubungan produksi di mana terdapat satu variabel dan lainnya tetap biasanya berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu apabila faktor variabel itu ditambah terus, maka output semakin lama akan semakin menurun secara rata-rata, dikarenakan semakin besarnya faktor pembagi sementara faktor yang dibagi tetap. Dan bila hal ini dilakukan terus, maka produksi total pun akan semakin menurun, dikarenakan faktor produksi tetap semakin jenuh atau kehabisan nilainya. Misalnya, tanah yang kehabisan unsur hariannya sehingga mengurangi kesuburan bila ditanami dan digarap secara terus-menerus. Ini kurva dari teori produksi dengan satu input variabel. Maksud dari kurva tersebut yaitu kita bisa lihat tahap 1 menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Apabila ditambah akan meningkatkan total produksi rata-rata dan produksi marginal. Yang kedua kita bisa lihat produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedang produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Yang tahap ketiga, penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Yang kedua yaitu teori dengan dua variabel, yaitu terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kombinasi itu bisa antara tanah dan tenaga kerja dan modal, atau dengan teknologi. Yang paling mudah dikombinasikan adalah antara faktor produksi, tenaga kerja, dan modal. Dalam berproduksi, seseorang produsen tentu saja diperhadapkan pada bagaimana menggunakan faktor produksinya secara efisien untuk hasil yang maksimum. Oleh karena itu, produsen akan berusaha mencari kombinasi terbaik antara dua faktor input tersebut. Produksi ini ditunjukkan oleh suatu kurva yang diberi nama isoquen curve, atau yang biasanya disebut dengan isoquen sisi. Ini kurva produksi yang sama atau isoquen atau kurva produksi yang sama. Ciri-cirinya mempunyai kemiringan negatif. 2. Semakin ke kanan, kedudukan isoquen menunjukkan semakin tinggi jumlah output. 3. Isoquen tidak pernah berpotongan dengan isoquen yang lainnya. 4. Isoquen cembung ke titik origin. Yang ini ada kurva isokos. Kurva isokos dapat berslope negatif dan positif. Negatif apabila ada penambahan satu unit input akan menyebabkan penerusan pemakaian input lain. Sebaliknya, bila input lain dikurangi maka akan menyebabkan input yang satuannya akan bertambah. Kemudian kurva isokos dapat berslope positif, yaitu hanya sebagai pemuasan kebutuhan yang
dipetakan oleh kurva interference, sifatnya tidak efisien. Karena bila produsen menambah input yang satu, maka input yang lainnya juga bertambah, dan begitu juga sebaliknya. Dalam produksi jangka panjang adanya garis perluasan produksi. Bila seseorang produsen atau pengusaha dalam melakukan proses produksi untuk mencapai tujuannya harus menentukan dua macam keputusan. Satu, berapa output yang harus diproduksi. Dua, berapa dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor produksi atau input dipergunakan. Produksi merupakan konsep arus atau flow konsep bahwa kegiatan produksi diukur dari jumlah barang-barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu, sedangkan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tidak berubah. Yang pertama tadi produksi dalam jangka pendek, yang kedua yaitu produksi dalam jangka panjang. Jangka panjang suatu proses produksi tidak bisa diukur dengan waktu tertentu, misalnya 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Jangka panjang suatu proses produksi adalah jangka waktu di mana semua input atau faktor produksi yang dipergunakan untuk proses produksi bersifat variabel. Dengan kata lain, dalam jangka panjang tidak ada input tetap. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih banyaknya kesalahan dalam pembuatan video dan dalam pematerinya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.